Nah, sekarang oke. Kalian tahu nggak sih ada yang namanya tuh suatu rangkaian listrik, rangkaian listrik, rangkaian listrik yang dia itu tuh bentuknya adalah jembatan Wheatstone, tahu ya? Nah, kalau di jembatan Wheatstone, kalian bisa apa namanya? Jadi kayak gini ya, jembatan Wheatstone tuh kayak gini bentuknya. Bagi yang belum tahu nih R2, nih R1 ya, R1, R1, habis itu ini apa nih? Oke, kalau bentar. R1, ini ya. Oke, ini kalau bentar. Nah, oke. Ini R5, ini R4 ya. Ini R3. Nah, R3. Nah, ya enggak. Terus begini nih. Nah, katanya ini nih bisa dihilangin, ini bisa dianggap gak ada kalau apa? Kalau R1 dikali R3 itu sama dengan R2 dikali R4. Tapi tahu nggak sih kalian ini dapat dari mana? Tahu nggak kalian dapat dari mana ini? Oke, kalau belum tahu, sekarang kita cari tahu ya. Oke, sekarang berarti gimana? Sekarang berarti kita analisis dulu nih apa aja arusnya. Pertama di sini ada arus ya nggak sih? Ada arus I1, ya kan? Ada arus I1, di sini ada arus I2, ya nggak? Di sini ada arus I5, tapi I5 sama dengan 0, ya nggak? Ya, di sini ada arus I5, kalau kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu, ini kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu dikit. Nah, sekarang kita gambar lagi. Oke, kita gambar lagi ya. Ini I5. Di sini ada I3 ya nggak sih? Ya nggak? Berarti nanti itu di sini, I2 ke sini ya, itu dipecah dari I3 sama I5. Nah, menurut hukum Kirchhoff 1, ini hukum Kirchhoff 1 ya, ini hukum Kirchhoff 1. Nah, kata hukum Kirchhoff 1, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar ya kan, berarti I2 sama dengan apa? I3 plus I5. Oke, nah karena I5 ini sama dengan 0, maka apa? Maka ini bisa kita abaikan, ya nggak sih? Jadi I2 sama dengan I3. Nah, sama kayak ini juga nih, ini 1, ini I5 masuk ya. Ini I1 ke sini, I5 ke sini, terus keluar jadi I4. Ini I4 ya. Berarti nanti tuh I1 plus I5 itu sama dengan I4. Oke, berarti nanti I1 sama dengan I4. Nah, ini persamaan 1. Nah, ini persamaan kedua. Oke, nah. Sekarang gimana nih habis ini? Sekarang kita analisis nih pakai hukum Kirchhoff yang kedua. Kan di sini kan ada ini ya, apa? Ada loop yang ngasih ada loop. Ini R1, ini R5 ya. R5, ini R3. Ya enggak? Kita lupakan. Ini R4 R4. Ini 4 ya. Nah, ini kan ada loop nih. Sekarang loopnya kita apain? Kita analisis nih, kita bikin yang namanya loop gitu kan. Berarti sigma V sama dengan 0, ya enggak? Nah, ini kan di sini ada I4 nih, ya enggak? Di sini ada I4, di sini ada I1. Nah, berarti nanti I1 dikali sama yang Sarah ya. Yang Sarah itu berarti ini min I1 dikali R1 ditambah sama I4 dikali R4 ditambah I5 kali R5 itu sama dengan 0 nih. Nah, kalau ini sama dengan 0, berarti kan ini kan I5 tadi sama dengan 0 nih, ya nggak sih? Berarti kan 0 kali R5 kan sama dengan 0 ya hasilnya ya. Berarti nanti I1 kali R1 itu sama dengan I4 dikali R4. Nah, ini persamaan 3 nih, ini persamaan 3. Oke. Nah, kan ada loop satu lagi tadi ya. Ada loop satu lagi yang kayak gini nih. Ini R3, ini begini, ini R2 ya. Ini R2, ini R5. Oke, berarti ini gimana jadinya? Ini kan di sini ada I3 ya. Di sini ada I3, di sini ada I2. Kita buat berlawan arah jarum jam begini ya. Kita buat begini. Oke. Jadi nanti min I3 dikali R3 ditambah sama I5 kali R5 ditambah sama I2 dikali R2 itu sama dengan 0. Nah, ini kan I5 sama dengan 0 ya. Berarti kan 0 kali R5 satunya 0. Berarti nanti I2 kali R2 sama dengan apa? Itu sama dengan I3 dikali R4.
3. Nah, kita udah dapat nih, kita dapat ya. Kita udah dapat tadi nih. I1 kali R1 itu ternyata sama dengan I4 dikali R4. Kok gitu 4-nya? Ya kuat 4-nya. Terus kan kita tadi juga nemu ya, kita juga nemu bahwa I2 dikali R2 itu sama dengan I3 dikali R3. Nah, tadi kan udah dapat ya, kita kan udah dapat bahwa tadi I1 dibagi apa namanya nih? I1 dibagi sama I2 itu sama dengan I1 tadi gimana tadi? Bentar kita cek dulu tadi gimana. Oh, bukan. 26. Tadi bukan 26 berarti 25 ya. 25 tadi apa? Oh, bukan ternyata. bukan. 24 salah juga. Oke ya. Nah, ini kita buka section 27 aja nggak apa. Oke. Tadi kan ini gambarnya gini ya tadi ya. Gambarnya kan gini ya. Sini ada I1, di sini ada I3 ya kan. Ya. Taruh I3. Sini ada I2 ya. Sini ada I2. Sini ada I. Oh, berarti nanti oke, tadi gue lupa ada persamaan bahwa I1 ini sama dengan I2. Terus I3 sama dengan I4 ya. Ini berarti apa? Kalau I1 dibagi I2, berarti kan sama dengan 1 ya nggak sih? Ini dibagi I2, ini dibagi I2 juga, ya kan? Berarti kan ini coret ya, jadi 1. Nah, ini juga sama nih, ini dibagi I4, dibagi I4, ya kan? Berarti kan I3 dibagi I4 sama dengan I3 dibagi I4 sama dengan apa? Sama dengan 1. Nah, sekarang berarti gimana nih? Kita bagi ya kan? Kita bagi, ini kita bagi nih. Nah kan coret ya, ini coret, ini coret, ini coret, ini coret. Jadinya kan R1 dibagi R2 itu kan sama dengan R4 dibagi R3 ya enggak? Jadi nanti R1 dikali sama R3 sama dengan gitu. Sama dengan R2 dikali sama R4. Oke. Temu deh nih pembuktiannya. Oke. Rumus ini sudah kita buktikan ya. Oke, sip banget. Kok gitu. Dan ini kita buktikan. Oke, kelar. Nah, jadi kesimpulan kita R1 dikali sama R3 itu beneran kayak sama R2 kali R4. Jika apa? I5-nya sama dengan 0. Nah, ini baru bisa dikejadian kalau I5-nya sama dengan 0. Oke ya. Kelar deh jawabannya. Oke, sip ya.